حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa pencinta Buya Alfis TV umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpilih dan terhormat. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang dilimpahkan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi keluarganya, para sahabat, kaum muslimin wal muslimah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpilih dan terhormat. Pemirsa yang berbahagia, judul ceramah kita kali ini, tanamkan bibit di ladang yang subur. Judul ini diambil, disaripatikan dari buku Menuntun Langkah Anak ke Surga dan kitab Indeks Hadis dan Syarah karya saya, Buya Haji Muhammad Alfis Caniago. Jemaah pemirsa umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpilih dan terhormat. Mari kita selalu mengulangi ucapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena nikmat-nikmatnya yang telah tercurah kepada kita semua, sehingga kesehatan jasmani dan rohani masih menghiasi kita. Semoga rasa syukur kita panjatkan ini menjadi kunci lebih terbukanya pintu-pintu karunia-Nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, maka akan kami tambahkan bagimu, dan jika kamu mengingkarinya, sesungguhnya siksaku sangatlah pedih. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Kami peringatkan juga para jemaah dan diri ini agar senantiasa menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mengakar kuat dan kokoh di lubuk hati yang paling dalam. Sebab inilah modal yang hakiki untuk menyongsong kehidupan abadi, agar hari-hari kita senantiasa dalam keadaan bahagia. Jemaah pemirsa pencinta Buya Alfis TV yang berbahagia, tanamkan bibit di ladang yang subur. Judul kajian kita ini, sebagaimana tadi kami sampaikan, disaripatikan dari karya saya, Buya Alfis Caniago. Jemaah pemirsa Buya Alfis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan pertama kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan ketaatan yang takkan lapuk oleh hujan, takkan lekang oleh panas, kuat dan abadi menjadi manusia yang berguna kelak. Roh keagamaan
haruslah ditanamkan dalam jiwa manusia sejak kanak-kanak. Laksana bibit pohon besar yang baru tumbuh. Ya, rohani anak-anak perlu mendapat siraman tauhid agar ia hidup tidak di tempat yang salah. Ya, persemaian yang buruk akan menjadikan pertumbuhan yang tidak sempurna, yang akan mengakibatkan kedua orang tuanya kelak mendapat azab dari Allah Subhanahu wa taala. Karena mengotori mutiara anak yang mulia dengan berbagai tindak kesalahan saat memeliharanya, maka seorang anak tumbuh dan berkembang mengikuti agama yang diadut oleh kedua orang tuanya. Pengaruh yang kuat terhadap tempat pohon-pohon muda itu disemai, kemudian mengikuti fitrahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci hingga lisannya dapat mengungkapkan kehendak dirinya, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya sebagai Yahudi, Nasrani atau Majusi. Ya, kitab Indeks Hadis dan Syarah Jilid 1, hadis nomor 154, halaman 208, karya Buya Haji Muhammad Alfiz Janiago. Karenanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan setiap orang tua agar mendidik anak-anak, mendorong anak-anaknya mengenal kebaikan berdasarkan fitrah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa, fitratallaha allati fataran nasa 'alaiha, la tabdila li khalqillah, zalika dinul qayyim." Hadapkan wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Quran Surat Ar-Rum ayat 30. Jemaah, para pencinta Buya Alfiz TV umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimanapun berada. Sesuai dengan ayat tersebut di atas, maka dengan demikian kita harus mencurahkan segala upaya tanpa henti untuk meluruskan anak-anak kita, cucu-cucu kita, keluarga besar kita, masyarakat kita, senantiasa memperbaiki kesalahan serta membiasakan agar mereka selalu berbuat kebaikan. Imam Al-Ghazali mengatakan tentang makna tarbiyah atau pendidikan sama dengan pekerjaan orang petani ya yang membuang duri dan mengeluarkan tumbuh-tumbuhan asing atau rumput-rumput yang dapat mengganggu tanaman itu. Tujuannya agar tanaman yang diharapkan dapat berkembang biak dengan baik serta membawa hasil yang sesuai dengan yang dicita-citakan. Memelihara anak melalui pendidikan menjadi sangat penting. Ibnu Al-Qayyim menjelaskan, siapa saja yang mengabaikan pendidikan untuk anak-anaknya, lalu ia membiarkan begitu saja, berarti ia telah melakukan kesalahan besar. Mayoritas penyebab kerusakan anak adalah akibat orang tua tidak mengajarkan kewajiban-kewajiban serta sunnah-sunnah agama. Sungguh, pendidikan itu merupakan hak seorang anak yang menjadi kewajiban atas orang tuanya. Ia merupakan hibah atau hadiah sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Mereka itu
disebut oleh Allah sebagai abrar atau orang-orang yang baik karena mereka berbakti kepada kedua orang tua dan anak. Sebagaimana kamu mempunyai hak atas anakmu, maka anakmu juga mempunyai hak atasmu. Sebab itu didiklah anak-anak kita dengan rasa cinta kepada Allah. Dan jika cintamu membara, maka semua yang lain akan terasa ringan. Di dalam hadis Rasulullah SAW pun memerintahkan kepada kita tentang pendidikan terhadap anak. Didiklah anak-anakmu dengan 3 macam perkara, yaitu 1, mencintai Nabi, ya, mencintai keluarga, dan membaca Al-Quran. Karena sesungguhnya orang yang hafal Al-Quran itu kelak berada di bawah naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Yakni pada hari di mana tidak ada naungan kecuali hanya naungannya. Ya, berada bersama dengan para nabi serta para kekasih-kekasih Allah. Ya, hadis Ad-Dailami melalui Ali karamallahu wajah. Kitab Indeks Hadis dan Syarah jilid 1 hadis nomor 143 halaman 206 karya Buya Haji Muhammad Alfiz Caniago. Pemirsa, para pencinta Buya Alfiz TV, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpilih dan terhormat. Ketika anak kelak akan mengarungi samudera kehidupan yang teramat luas, namun di saat itu ia tidak mendapatkan pendidikan, ya, kepribadiannya tidak dibentuk, maka mereka akan menjadi bencana bagi orang tuanya dan malapetaka bagi masyarakat serta umat manusia pada umumnya. Karenanya didiklah anak-anak kita yang merupakan cindera mata kita dengan pendidikan Islam yang detail dan membentuk kepribadiannya yang saleh, ya, serta tegak di atas akhlakul karimah. Ali bin Abi Thalib, ya, radhiyallahu an, telah meregu air hikmah. Ia mendapat pendidikan akhlakul karimah dari ibunya yang kaya ilmu pengetahuan serta baik perangainya, yaitu Fatimah binti As-Sa'ad. Ya, contoh lain dari seorang Abdullah bin Ja'far, tokoh pemuda Arab yang paling terkemuka, mendapat pendidikan dari ibunya Asma binti Umais dengan akhlakul karimah. Asma sendiri merupakan seorang tokoh wanita Islam yang telah mengukir sejarah. Di Andalusia, Spanyol, ada seorang pria agung yang telah mengukir sejarah, Amirul Mukminin Abdurrahman Nasir. Ia berangkat dari rumah keyatiman, tapi berhasil membangun sebuah negara di Maroko yang didatangi para pembesar dan raja-raja Eropa, para ulama dan para filosof, menjadi, ya, peradaban umat Islam yang luhur di sana. Ya, rahasia di balik keagungan Abdurrahman itu ternyata terletak dari ibunya yang mencetaknya dengan menanamkan ruh kebesaran, ketinggian cita-cita, dan keluhuran budi. Kenalilah jiwa putra-putri kita dan maklumilah karakter dan sifat mereka yang berbeda-beda untuk kemudian mendidiknya dengan nilai-nilai luhur, akhlakul karimah, dengan menggunakan cara yang tepat dan baik. Ketaatan pertama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang timbul dari kesadaran melalui pendidikan merupakan ketaatan yang benar, kuat dan abadi, menjadikan manusia berguna kelak. Didiklah anak-anak kita dengan baik, sirami rohaninya dengan kasih sayang dan kelembutan, bentengi jiwa mereka dengan ketenangan dan percaya diri. Ya, saudara-saudara seiman,
jemaah Buya Alfis TV rahimakumullah. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan bagaimana Luqman mendidik anak-anaknya. Tercantum dalam surat Luqman ayat 12 sampai 19. Dari ayat ini kita mendapat petunjuk ya bagaimana pesan Luqman kepada putranya, di mana Luqman menanamkan tauhid yang bersih, ya sebersih-bersihnya, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tidak mempersekutukannya. Inilah yang pertama ditanamkan oleh Luqman. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ya di yang waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, ya janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Surat Luqman ayat 13. Ya, setelah menanamkan tauhid kepada Allah, Luqman menanamkan kesadaran kepada anaknya untuk bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada kedua orang tuanya dengan berbuat baik serta berbakti kepada kedua orang tuanya. Bersyukur kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada kulah kembalimu. Surat Luqman ayat 14. Seterusnya, untuk memperkokoh keyakinan anaknya atas keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Luqman menanamkan kesadaran pada anaknya bahwa segala gerak-gerik, perilaku dan perbuatan manusia yang tampak maupun yang tersembunyi tidak terlepas dari pengetahuan dan pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan maha benar Allah dengan firman-Nya. Luqman berkata, "Hai anakku, sesungguhnya jika ada suatu perbuatan sebesar biji zarah atau biji sawi dan berada dalam batu atau langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan membalasnya. Sesungguhnya Allah maha halus lagi maha mengetahui." Quran Surat Luqman ayat 19. Kemudian sebagai pengamalan dari Luqman, Luqman menanamkan kesadaran pada anaknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengerjakan salat, berbuat baik dan melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada yang baik dan mencegah dari yang mungkar. Hai anak-anakku, dirikanlah salat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surat Luqman ya ayat 17. Saudara, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikutip dari kitab Indeks Hadis dan Syarah, jilid 1, hadis nomor 152, halaman 216, karya Buya Haji Muhammad Alfis Caniago, tentang bagaimana menanamkan kewajiban tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila seorang anak telah mengetahui mana yang bagian kanan dan kiri, maka perintahkanlah ia mendirikan salat. Hadis riwayat Abu Daud. Jemaah pemirsa, para pencinta Buya Alfis TV, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Luqman juga mendidik dan menanamkan kesadaran kepada anak-anak tentang tanggung jawab sosial dengan berbuat baik dan hormat kepada orang lain, bergaul secara baik dan berperilaku baik, tidak sombong dan angkuh. Dan jangan kamu memalingkan muka dari manusia karena sombong. Dan jangan kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri.
dan sederhanakanlah kamu dalam berjalan, dan lunakkan suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Ya, Quran surat Luqman ya ayat 18 dan 19. Demikian dari kisah Luqman itu menjelaskan kepada kita bagaimana tuntunan ajaran Islam dalam mendidik anak agar kelak mereka menjadi anak yang soleh, yang beriman dan bertakwa kepada Allah serta berbakti kepada kedua orang tua, dapat berguna bagi masyarakat. Inilah yang menjadi dambaan semua manusia. Semoga mulai saat ini kita dapat mempersiapkan anak-anak kita dalam menjalani kehidupan ini dengan memperhatikan beberapa hal, di antaranya. Pertama, mari kita tumbuhkan kepada anak kita rasa cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, mentaati semua perintahnya, serta menjauhi semua larangannya, kemudian berbakti kepada kedua orang tua dan cinta terhadap sesama. Yang kedua, menanamkan dalam jiwa anak agar selalu mencintai ilmu, memperkokoh iman, agar cerdas secara intelektual, cerdas secara spiritual, juga cerdas dalam mengolah emosional. Yang ketiga, memberikan anak tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kondisi fisik dan psikisnya. Yang keempat, membimbing anak-anak kita supaya konsekuen dalam menerima sanksi atau hukuman tanpa membuatnya trauma. Yang kelima, menerapkan kedisiplinan, kerja keras, dan rasa menghargai waktu. Ya. Yang keenam, menanamkan rasa percaya diri, optimisme, tanpa harus bersikap takabur. Yang ketujuh, jangan pernah bosan menanamkan nilai-nilai keimanan dalam jiwa si anak-anak kita. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk dapat terus menatap masa depan dengan keimanan dan rahmat-Nya dalam upaya kita ya dalam memelihara, mendidik serta membimbing anak-anak dan keluarga kita menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya kira demikian. Ya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.